Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pada sistem terdistribusi. Komunikasi pada sistem terdistribusi. Terlebih dahulu, pengertian dari komunikasi adalah menyampaikan informasi mengenai pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi pada sistem terdistribusi. Interprocess communication atau komunikasi antar proses adalah inti dari sistem terdistribusi, dan komunikasi antar proses-proses pada sistem-sistem komputer yang berbeda dapat terjadi jika sistem-sistem tersebut terhubung dalam suatu jaringan. Komunikasi antar komputer diatur oleh aturan yang disebut protokol komunikasi. Beragamnya pembuat perangkat keras dan aplikasi komunikasi menghasilkan produk-produk yang tidak saling kompatibel sehingga mempersulit upaya komunikasi. Selanjutnya, communication atau komunikasi. Komponen-komponen pada sistem terdistribusi harus melakukan komunikasi dalam suatu urutan. Pertama, infrastruktur jaringan atau interkoneksi dan support jaringan. Kedua, metode dan model komunikasi yang cocok. Adapun metode komunikasi seperti send adalah mengirimkan atau menyampaikan pesan kepada seseorang. Receive adalah menerima pesan dari seseorang. Remote procedure call atau RPC adalah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses suatu produksi dari komputer lain. Adapun model komunikasi, pertama, client-server communication, pertukaran pesan antara dua proses, di mana satu proses atau client menggunakan atau meminta layanan pada server, dan server menyediakan hasil dari proses tersebut. Kedua, group multicast. Target dari proses yang dikirimkan adalah gabungan dari proses yang berasal dari suatu grup. Dasar-dasar komunikasi jaringan. Layer protokol. Interprocess communication atau komunikasi antar proses adalah inti dari sistem terdistribusi, dan komunikasi antar proses-proses pada sistem-sistem komputer yang berbeda dapat terjadi jika sistem-sistem tersebut terhubung dalam suatu jaringan. Komunikasi antar komputer diatur oleh aturan yang disebut protokol komunikasi. Adapun lapisan-lapisan protokol. Pertama, low level layer, transfer layer, application layer, middle layer. Pertama, low level layer merupakan layer OSI yang menangani isu transformasi data. Kedua, transfer layer adalah lapisan sebenarnya yang memberikan fasilitas komunikasi bagi kebanyakan sistem tersebar. Ketiga, application layer adalah suatu terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan protokol dan metode dalam model arsitektur jaringan komputer. Keempat, middleware layer adalah lapisan yang dibuat untuk menyediakan layanan-layanan dan protokol-protokol yang seragam dan dapat digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, middleware layer. Fungsi utama dari middleware layer adalah membuat kerumitan komunikasi antar proses di sistem yang berbeda menjadi transparan, seolah-olah komunikasi hanya terjadi secara lokal. Layanan penting lainnya adalah mekanisme perluasan atau penambahan
ukuran sistem atau lebih dikenal sebagai scaling mechanism. Kemudian protokol-protokol lain yang tersedia dalam sebuah middleware. Pertama, protokol naming yang menangani masalah pemberian nama dan pencarian lokasi nama. Kedua, protokol keamanan yang berfungsi mengamankan komunikasi yang bersifat penting dan rahasia. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi dalam middleware. Pertama, transit versus persistent. Pada persistent communication, sebuah pesan yang dikirim akan disimpan dalam tempat penyimpanan sementara selama pesan tersebut belum dikirim oleh sistem tujuan. Sedangkan pada sistem transit communication, pesan segera dibuang oleh sistem komunikasi perantara ketika tidak dapat dikirimkan ke tujuan berikutnya. Selanjutnya, asynchronous versus synchronous. Pada synchronous communication, pengirim dapat langsung mengirimkan pesan berikutnya ketika pesan terdahulu belum sampai di sisi penerima. Sedangkan synchronous communication menyarankan pesan terdahulu diterima sebelum pesan berikutnya dapat dikirimkan. Definisi RVC. Apa itu definisi RVC? Remote Procedure Call atau RVC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka socket, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungkan port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RVC port yang tetap. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada RVC. Kelebihan RVC. Pertama, relatif mudah digunakan. Kedua, pemanggilan remote procedure tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan local procedure, sehingga program dapat berkonsentrasi pada software logic. Tidak perlu memikirkan low-level detail seperti socket, matching, dan unmatching. Kemudian robust atau sempurna. Kelemahan RVC. 1. Tidak fleksibel terhadap perubahan. Kedua, static relationship between client and server at runtime. Ketiga, berdasarkan prosedur atau struktur programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan object-oriented programming. Keempat, kurangnya location transparency. Kelima, misalnya program hanya boleh melakukan pass-by value, bukan pass-by reference. Selanjutnya, message-oriented communication. Tidak semua komunikasi antar sistem berlangsung dengan sifat sinkron dan persistent seperti pada RVC. Ada kalanya sistem tidak dapat memastikan apakah server tujuan akan menerima pesan dan hasil akan segera diterima dalam orde milidetik, melainkan dapat menunggu hingga orde menit. Untuk komunikasi dengan sifat seperti ini, lebih sering digunakan komunikasi yang berorientasi pesan menggunakan message queue atau dikenal sebagai sistem message oriented middleware.
Selanjutnya, sifat seperti ini menjadikan prosedur primitive yang harus disediakan menjadi sederhana, meliputi: pertama, put untuk memasukkan pesan ke antrian tertentu, kedua, get untuk mengambil pesan dari antrian tertentu dengan memblok proses hingga antrian tidak kosong dan mengambil pesan di awal antrian, ketiga, fold untuk memeriksa antrian tertentu untuk mendapatkan pesan dengan tidak memblok pesan dan mengambil pesan di awal antrian, keempat, notif untuk memasang sebuah handler dalam antrian yang akan dieksekusi ketika sebuah pesan dimasukkan ke dalam antrian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.